Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran administrasi umum. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup administrasi umum, di mana kompetensi dasar materi ini yang pertama adalah memahami administrasi, yang kedua menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi, yang ketiga menganalisis persyaratan personal administrasi, yang keempat mengelompokkan jenis administrasi, yang kelima membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi, dan yang keenam itu menyusun persyaratan administrasi. Kegiatan administrasi, yang pertama pengertian dari administrasi. Jadi administrasi ini berasal dari kata administration yang berarti melayani dengan sebaik-baiknya. Di sini ada pengertian menurut George Terry. Administrasi adalah proses pengendalian pekerjaan, pengorganisasian kerja, dan memobilisasi bagi mereka yang melakukannya untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sondang Pesiagian, administrasi adalah proses secara keseluruhan dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih menurut rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Unsur administrasi. Yang pertama, kegiatan administrasi dilakukan oleh beberapa orang mengingat proses administrasi membutuhkan lebih dari satu orang. Yang kedua, kegiatan administrasi membutuhkan kerjasama tim. Yang ketiga, kegiatan administrasi merupakan bagian dari suatu proses yang berkesinambungan. Yang keempat, kegiatan administrasi memiliki tujuan yang jelas. Tujuan administrasi yang pertama yaitu administrasi bertujuan untuk melakukan pengelolaan dalam perusahaan sehingga operasional dalam perusahaan lebih tertata dengan baik. Tujuan yang kedua yaitu administrasi bertujuan untuk memberikan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat menekan jenis-jenis kerugian yang timbul. Tujuan yang ketiga yaitu administrasi diterapkan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kecurangan yang ada dalam perusahaan. Jenis-jenis administrasi. Jenis administrasi yang pertama adalah administrasi publik. Administrasi publik merupakan berhubungan dengan administrasi negara. Administrasi publik meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, jenis yang kedua yaitu administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan wawasan lingkungan yang tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jenis yang ketiga yaitu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan sistem administrasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan pembangunan yang regulasinya diatur oleh pemerintah. Fungsi administrasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi investasi. Yang kedua adalah fungsi mencari dana. Yang ketiga fungsi pembelanjaan. Yang keempat fungsi pembagian laba. Jabatan dan tugas bagian administrasi. Tugas pokok bagian administrasi yang pertama adalah mengelola surat menyurat dalam perusahaan. Yang kedua mengambil bagian dalam kebijakan administrasi. Dan yang ketiga yaitu melakukan perencanaan keuangan perusahaan. Jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada bagian administrasi. Yang pertama, manajer. Manajer administrasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengorganisasian seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, membuat perencanaan yang matang dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, menyusun prosedur teknis dan standar operasional kerja atau SOP untuk divisi atau unitnya, di mana manajer kantor bertugas melakukan penginformasian konsep dasar yang ditujukan kepada stafnya. Yang keempat, membuat keputusan dalam hal ruang lingkup administrasi. Yang kelima, menyusun konsep pengembangan unit yang terdapat dalam administrasi. Dan yang keenam yaitu melakukan pengawasan terhadap setiap unit dalam administrasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
Seorang manajer menurut Deliangji itu memiliki tugas yang kaitan erat dengan kemampuan dasar yang harus dimiliki sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki sifat yang sabar. Dua, latar belakang adanya kemampuan untuk memimpin. Yang ketiga, latar belakang praktik atau pendidikan harus dimiliki. Yang keempat, adanya kemampuan melatih. Yang kelima, harus mampu mengungkapkan diri. Yang keenam, memiliki sikap yang terbuka. 7, memiliki rasa keingintahuan. Kedelapan, adanya kemampuan dalam pengembangan kreativitas. 9, memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dengan akal sehat dan bijaksana. Yang ke-10, memiliki kemampuan menjual gagasan. Dan yang ke-11 adalah adanya kemampuan untuk bekerja sama. Supervisor merupakan unit dalam administrasi kantor yang posisinya berada di bawah manajer. Berikut merupakan tugas dan wewenang dari supervisor. Yang pertama yaitu mengawasi unit-unit administrasi dalam perusahaan dan karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang ketiga, menjaga harmonisasi dalam perusahaan sehingga hubungan antar personal dapat terjaga dengan baik. Yang keempat yaitu memberikan perintah terhadap unit-unit di bawahnya. Yang kelima, mengontrol pekerjaan dalam perusahaan dan memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai. Dan yang keenam itu mengeksekusi perencanaan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Persyaratan personil administrasi. Yang pertama yaitu memiliki keterampilan. Yang kedua, memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi. Dan yang ketiga, memiliki kepribadian yang baik. Ada beberapa syarat kepribadian yang diperlukan oleh seorang personil kantor. Yang pertama, dapat menyimpan rahasia. Yang kedua, tekun dan rajin. Yang ketiga, kesabaran. Yang keempat, kerapian. Dan yang kelima adalah loyalitas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti akan ada materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.